Arema guncang Liga 1, kemenangan telak 6-2 atas PSS Sleman. Aremania banjir kebanggaan. Arema FC baru saja meraih kemenangan spektakuler di Liga 1 dengan skor 6-2 atas PSS Sleman. Pertandingan ini tak hanya menyuguhkan gol-gol indah, tetapi juga menambah kebanggaan luar biasa bagi Aremania. Sebuah pesta gol yang membuat supporter Arema semakin percaya dengan kekuatan timnya. Bagaimana strategi pelatih dan para pemain Arema yang mampu mendominasi pertandingan dengan begitu meyakinkan? Lihat lebih lanjut untuk melihat bagaimana Arema menghancurkan PSS Sleman di hadapan ribuan supporter fanatik mereka. Bruno bongkar peran besar Paul Munster dalam kemenangan Persebaya, ini rahasianya. Bruno Fernandes mengungkapkan bagaimana peran Paul Munster menjadi kunci di balik kemenangan Persebaya yang mengejutkan. Pelatih asal Irlandia ini diketahui memberikan strategi dan motivasi yang ampuh untuk mengalahkan lawan. Apa yang membuat Munster begitu berpengaruh dalam pertandingan tersebut? Simak cerita menarik tentang kerjasama antara Bruno dan Munster yang membuat Persebaya meraih kemenangan gemilang di laga tersebut. Arema versus PSS Sleman, insiden pergantian pemain yang bikin rusuh, komentator terkejut. Pertandingan antara Arema dan PSS Sleman diwarnai dengan insiden langka yang tak terduga. Pergantian pemain yang terjadi memicu keributan besar di lapangan, membuat suasana semakin panas. Komentator pun terlihat kebingungan dan tak bisa menyembunyikan rasa heran mereka atas kejadian tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa insiden ini bisa begitu mengguncang jalannya pertandingan? Lihat selengkapnya untuk mengetahui bagaimana insiden pergantian pemain ini mengubah jalannya laga dan membuat supporter terkejut. Persebaya Surabaya meskipun masuk 5 besar, produktivitas dan selisih golnya terendah. Persebaya Surabaya berada di peringkat 5 besar klasemen Liga 1 BRI Indonesia, namun ada fakta mengejutkan mereka mencatatkan produktivitas gol dan selisih gol terendah di antara tim-tim papan atas. Bagaimana bisa tim sekuat Persebaya mengalami hal ini? Apakah mereka terlalu bergantung pada pertahanan atau ada strategi yang belum maksimal? Temukan alasan di balik statistik mengejutkan ini dan bagaimana Persebaya bisa memperbaiki kekurangan mereka. Selangkah lagi, Arema FC bisa lampaui poin musim lalu. Apa yang membuat tim ini semakin kuat? Arema FC berada di jalur yang tepat untuk melampaui poin yang mereka raih musim lalu, hanya selangkah lagi menuju pencapaian tersebut. Apa yang membuat tim Singo Edan begitu dominan musim ini? Apakah ada perubahan strategi atau peningkatan performa dari para pemain kunci? Simak perjalanan luar biasa Arema FC yang semakin mendekati rekor terbaik mereka di Liga 1 dan bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan momentum kemenangan ini. Uston berbagi rahasia Persebaya optimistis kejar juara dengan strategi ini. Persebaya Surabaya semakin percaya diri dalam perjuangan mereka menuju tangga juara Liga 1. Uston yang telah banyak memberikan kontribusi membuka suara mengenai rahasia yang membuat tim ini semakin solid. Dengan kekuatan tim yang semakin terbangun, apa yang sebenarnya menjadi strategi kunci mereka untuk bersaing di level tertinggi? Simak penuturan Uston tentang apa yang harus dilakukan Persebaya untuk mencapai puncak klasemen. Ayo buat kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini supaya gak ketinggalan konten terbaru dari Arema dan Persebaya. Admin doakan kalian diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Arema guncang Liga 1, kemenangan telak 6-2 atas PSS Sleman. Aremania banjir kebanggaan.
Arema FC baru saja meraih kemenangan spektakuler di Liga 1 dengan skor 6-2 atas PSS Sleman. Pertandingan ini tak hanya menyuguhkan gol-gol indah, tetapi juga menambah kebanggaan luar biasa bagi Aremania. Sebuah pesta gol yang membuat supporter Arema semakin percaya dengan kekuatan timnya. Bagaimana strategi pelatih dan para pemain Arema yang mampu mendominasi pertandingan dengan begitu meyakinkan? Lihat lebih lanjut untuk melihat bagaimana Arema menghancurkan PSS Sleman di hadapan ribuan supporter fanatik mereka. Berita bahagia untuk penggemar Arema FC tampil gemilang dalam laga seru melawan PSS Sleman di lanjutan Liga 1. Bertempat di Stadion Sopriadi, Blitar, pada Senin pertandingan ini penuh drama dan gol. Meskipun sempat tertunda akibat hujan deras, Arema akhirnya meraih kemenangan telak 6-2. Arema memulai laga dengan gol cepat Bayu Setiawan di menit kedua, namun PSS membalas lewat gol Gustavo dan Nicolau Cardoso yang membawa mereka unggul 2-1 di babak pertama. Namun Arema tidak menyerah, berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Dalberto di menit 49 dan melanjutkan dengan gol Lokolingoy di menit 53. Setelah PSS mencoba bangkit, Arema semakin menggila dengan tambahan gol dari Dalberto 82 dan Muhammad Rafli 90 tambah 13. Tak ketinggalan, Arkan Fikri menutup kemenangan dengan gol di menit 90 tambah 16. Hasil ini mengangkat Arema ke posisi 7 klasemen Liga 1 dengan 35 poin, sementara PSS tetap di peringkat 17 dengan 19 poin. Sebuah kemenangan besar bagi Singoedan. Bruno bongkar peran besar Paul Munster dalam kemenangan Persebaya, ini rahasianya. Bruno Fernandes mengungkapkan bagaimana peran Paul Munster menjadi kunci di balik kemenangan Persebaya yang mengejutkan. Pelatih asal Irlandia ini diketahui memberikan strategi dan motivasi yang ampuh untuk mengalahkan lawan. Apa yang membuat Munster begitu berpengaruh dalam pertandingan tersebut? Simak cerita menarik tentang kerjasama antara Bruno dan Munster yang membuat Persebaya meraih kemenangan gemilang di laga tersebut. Bruno Moreira, pemain asing Persebaya, memberikan pujian atas peran penting pelatih Paul Munster meski absen di pertandingan terakhir karena skorsing. Bruno menyebut meski tidak mendampingi tim di pinggir lapangan, Paul Munster tetap memberikan instruksi dan taktik yang jelas selama sesi persiapan. Semua strategi dan taktik dimulai dari Coach Munster. Gaya permainan kami tidak berubah baik dengan atau tanpa Munster, ujar Bruno. Bruno juga mengungkapkan bahwa asisten pelatih Uston Nawawi memiliki peran besar dalam memastikan tim bermain sesuai dengan strategi yang telah dipersiapkan. Kerjasama antara Munster dan Uston dalam merancang taktik terbukti efektif, menjadikan tim semakin matang. Uston Nawawi pun menekankan bahwa kemenangan atas PSBS Biak adalah hasil kerja tim, bukan hanya karena strategi dari satu orang. Tim menang atau kalah itu semua pemain, pelatih, tim, semuanya untuk satu tim, katanya. Sebuah kolaborasi sukses yang membawa Persebaya meraih kemenangan meski tantangan besar datang dari absennya Munster. Arema versus PSS Sleman, insiden pergantian pemain yang bikin rusuh, komentator terkejut. Pertandingan antara Arema dan PSS Sleman diwarnai dengan insiden langka yang tak terduga. Pergantian pemain yang terjadi memicu keributan besar di lapangan, membuat suasana semakin panas. Komentator pun terlihat kebingungan dan tak bisa menyembunyikan rasa heran mereka atas kejadian tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa insiden ini bisa begitu mengguncang jalannya pertandingan?
Lihat selengkapnya untuk mengetahui bagaimana insiden pergantian pemain ini mengubah jalannya laga dan membuat supporter terkejut. Breaking news Arema FC kontra PSS Sleman. Insiden langka pergantian pemain bikin rusuh, komentator sampai dibuat bingung. Insiden langka soal pergantian pemain terjadi di menit ke-67. Insiden itu bermula dari masuknya Chirino menggantikan Kevin Gomez. Sekilas, tak ada yang aneh dari insight itu. Namun, para pemain Arema FC seketika langsung protes karena pemain yang dimasukkan dengan papan pergantian pemain yang ditunjukkan berbeda. Hal itu membuat laga Arema FC kontra PSS Sleman terhenti lama. Kericuhan dan insiden adu jotos hampir terjadi antara asisten pelatih Arema FC dengan Kevin Gomez yang tersulut karena perdebatan langka tersebut. Sementara protes dari pihak PSS Sleman, mereka merasa menarik Kevin Gomez untuk memasukkan Hoki Caraka bukan Chirino. Dan akhirnya Hoki Caraka lah yang deal dimasukkan oleh PSS Sleman menggantikan Kevin Gomez. Insiden langka itu sempat membuat komentator laga kebingungan. Bahkan menyebut sepanjang karier komentatornya baru kali ini melihat laga terhenti karena insiden langka pergantian pemain. Persebaya Surabaya meskipun masuk 5 besar, produktivitas dan selisih golnya terendah. Persebaya Surabaya berada di peringkat 5 besar klasemen Liga 1 BRI Indonesia, namun ada fakta mengejutkan mereka mencatatkan produktivitas gol dan selisih gol terendah di antara tim-tim papan atas. Bagaimana bisa tim sekuat Persebaya mengalami hal ini? Apakah mereka terlalu bergantung pada pertahanan atau ada strategi yang belum maksimal? Temukan alasan di balik statistik mengejutkan ini dan bagaimana Persebaya bisa memperbaiki kekurangan mereka. Persebaya Surabaya tengah menunjukkan performa yang cukup inkonsisten di paruh musim Liga 1 Indonesia 2024/2025. Meski berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 41 poin, selisih gol mereka hanya +2 yang menjadikan Persebaya klub dengan selisih gol terendah di antara 5 besar. Dari 23 pertandingan mereka meraih 12 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 6 kekalahan dengan total mencetak 26 gol dan kebobolan 24 gol. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun berada di posisi kedua, produktivitas gol Persebaya tergolong rendah dengan rata-rata hanya 1,13 gol per pertandingan. Lini serang mereka terlihat kurang tajam dibandingkan dengan tim papan atas lainnya. Di sisi lain, pertahanan mereka cukup solid dengan kebobolan 24 gol, namun minimnya gol yang dicetak menyebabkan setiap gol yang kebobolan berdampak besar terhadap selisih gol dan hasil pertandingan. Sebagai perbandingan, Persib Bandung yang berada di puncak klasemen memiliki selisih gol +20, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara lini serang dan pertahanan. Persib mencetak lebih banyak gol dan kebobolan lebih sedikit yang berkontribusi pada posisi mereka di puncak. Persebaya perlu meningkatkan produktivitas serangan untuk tetap bersaing di papan atas. Selangkah lagi, Arema FC bisa lampaui poin musim lalu. Apa yang membuat tim ini semakin kuat? Arema FC berada di jalur yang tepat untuk melampaui poin yang mereka raih musim lalu, hanya selangkah lagi menuju pencapaian tersebut. Apa yang membuat tim Singo Edan begitu dominan musim ini? Apakah ada perubahan strategi atau peningkatan performa dari para pemain kunci?
Simak perjalanan luar biasa Arema FC yang semakin mendekati rekor terbaik mereka di Liga 1 dan bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan momentum kemenangan ini. Arema FC tidak perlu menunggu hingga akhir musim untuk mencatatkan peningkatan poin seperti musim lalu. Setelah mengalahkan PSS Sleman, Singo Edan kini mengumpulkan 35 poin. Hanya butuh 2 kemenangan lagi untuk melampaui total poin mereka di Liga 1 2023-2024 yang mencapai 38 poin dari 34 pertandingan. Arema berpeluang melampaui angka tersebut pada pekan ke-25 saat melawan Malut United. Meski peluang mencatatkan poin lebih banyak terbuka lebar, pelatih Segomez menegaskan agar tim tidak terlena. Menurutnya, Arema harus tetap memiliki sikap kompetitif dan terus bekerja keras sepanjang kompetisi karena ancaman turun ke papan bawah masih ada. Kami harus tetap kerja keras baik saat menang atau hasilnya kurang bagus, ujarnya. Tim akan menikmati libur sehari, setelah itu langsung kembali berlatih. Segomez menegaskan bahwa tujuan mereka adalah mengakhiri Liga 1 di posisi atas karena Arema FC sebagai klub besar di Indonesia tidak pantas berada di bawah. Uston berbagi rahasia Persebaya optimistis kejar juara dengan strategi ini. Persebaya Surabaya semakin percaya diri dalam perjuangan mereka menuju tangga juara Liga 1. Uston yang telah banyak memberikan kontribusi membuka suara mengenai rahasia yang membuat tim ini semakin solid. Dengan kekuatan tim yang semakin terbangun, apa yang sebenarnya menjadi strategi kunci mereka untuk bersaing di level tertinggi? Simak penuturan Uston tentang apa yang harus dilakukan Persebaya untuk mencapai puncak klasemen. Asisten pelatih Persebaya, Uston Nawawi, menekankan kepada pemainnya untuk berani melepaskan tendangan ke gawang lawan yang terbukti efektif dalam pertandingan melawan PSBS Biak. Salah satunya adalah tendangan spekulatif dari sayap serang Bruno Moreira yang meski menggunakan kaki kiri berhasil mencetak gol kemenangan untuk Persebaya. Uston berharap keberanian ini tidak hanya dimiliki Bruno, tetapi juga seluruh pemain tim untuk terus meningkatkan performa mereka. Selain Bruno, penyerang sayap Malik Rizaldi juga mencoba melepaskan tendangan ke gawang meski usaha tersebut belum membuahkan hasil. Uston menekankan pentingnya keberanian untuk mencoba, yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain. Kemenangan melawan PSBS Biak menurutnya akan memberikan dampak positif bagi tim, membuat mereka semakin percaya diri dan tidak takut untuk tampil lebih baik lagi. Saat ini Persebaya berada di posisi kedua klasemen dengan 41 poin, bersaing ketat dengan Persib Bandung di posisi pertama dengan 50 poin. Dewa United dan Persija Jakarta juga mencatatkan 40 poin, menambah ketatnya persaingan di papan atas Liga 1.